Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa tadhakura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtighu'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Wa man nawa bihi masyayikhuna wa ma'alim Allahu subhanahu wa ta'ala min salihin niyat. Asalullaha subhanahu wa ta'ala ayyaj'alana wa iyyakum minal ulama'il amilin al-faizina bi'ilmil yaqin wa 'ainil yaqin wa haqqil yaqin ma'al lutfi wal afiyah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan katsiran thayyiban mubarakan wa amalan mutaqabbalan wa waladanan salihan wa umran tawilan wa badanan sahihan wa jarun salihan wa qalban saliman wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-ilma laduni wal mashraba safil hani wa habiya guni. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min ainin la tadma' wa min da'watin la yustajabu laha. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa sur'ata ilhamil muqarrabin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma ya man wafaqa ahlal khair lil khair wa anahum alaih wafiqna lil khair wa inna alaih. Allahumma ja'alna mafatiha lil khairi maghaliqa lisyarr. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khususan ila hadrati Habib Hasan Al-Kab wa ila hadrati Habib Zain bin Sumaid, summa ila hadrati Syaikhi wa murabbi ruhi Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib bin Syekh Habib Bakar bin Salim, ila hadrati Abu Ya Gamrawi bin Kiai Haji Muhammad Utsman, wa ila hadrati Abu Ya Uji Turutusi wa Syekh Nawawi Tanara wa Syekh Abdul Muhyi Pamijahan wa Sayyidina Sultan Maulana Hasanuddin Banten wa usulihim wa furu'ihim wa jami' masyayikhina wa masyayikhihim, wa ila hadrati abi wa ummi ghafarallahu lahum wa adalaina min barakatihim wa amtaru alaina ghaitha karamatihim syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang saya hormati Bapak Ustadz Dimas Kun, yang saya hormati juga Bapak Ketua RT 8 beserta jajarannya, yang saya hormati Bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir pada pengajian malam Rabu di Balai RT 8 ini. Mudah-mudahan semuanya senantiasa diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, dilancarkan rezekinya, mudah-mudahan diangkat ke derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala.
dan terutama bagi yang sedang sakit, yaitu terutama Bapak Teguh ya, dan seluruh saudara kita yang tidak sehat, mudah-mudahan penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesembuhan dan panjang umur. Ala hadhihi niyah wa ala kulliyatin shalihah bi barakati yaumil Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kita lanjutkan kajian fikih kitab At-Taqriratus Sadidah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Aqsamul iftari bi'tibari ma yalzamu bisababihi. Pembagian hal yang dapat membatalkan puasa ditinjau dari sesuatu yang wajib karenanya. Jadi apabila seseorang itu batal puasa Ramadan, maka apa efek sampingnya dan apa hal yang wajib ia kerjakan sebab dia membatalkan puasa itu. Tentu yang kita bahas ini adalah puasa Ramadan ya. Karena untuk puasa yang selain Ramadan ya seperti puasa sunnah itu tidak ada urusan apapun ketika seseorang itu membatalkan puasanya di siang hari, baik sengaja ataupun tidak disengaja. Yang pertama, ma yalzamu fihil qada wal fidyah. Ada sesuatu yang membatalkan puasa yang menyebabkan wajib membayar qada dan fidyah. Ini jumlahnya ada 2. Yang pertama, al-iftaru li khaufin ala ghairih. Membatalkan puasa karena takut atas diri orang lain. Yang dikhawatirkan itu adalah nyawa orang lain, keselamatan orang lain. Lalu dia membatalkan puasanya. Ini hukumnya wajib qada dan wajib membayar fidyah. Contohnya kafitril hamili li khaufiha ala janiniha, seperti tidak puasanya perempuan yang sedang hamil karena mengkhawatirkan janinnya. Wal murdi'i li khaufiha ala radi'iha, begitu juga seperti perempuan yang sedang menyusui lalu dia tidak puasa karena khawatir terhadap bayinya. Jadi yang dikhawatirkan itu jiwa dan nyawa orang lain. Lalu dia membatalkan puasa atau tidak puasa sama sekali. Ini boleh, tidak berdosa. Namun ingat wajib qada. Berapa hari dia tidak puasa itu nanti dibayar. Sekaligus wajib membayar fidyah. Fidyah itu untuk satu harinya adalah 1 mud. 1 mud itu kurang lebih 3/4 kilo makanan pokok ya. Karena kita makanan pokoknya adalah nasi, maka dikeluarkan 3/4 kilo beras, atau jika dilebihkan 1 kilo beras boleh untuk satu harinya. Sebagaimana disebutkan di dalam kitab Safwatuz Zubad. Wal mudu wal qada li zatil hamli aw murdi'in in khafata litifli mustaf'ilun 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 mustaf'ilun. Wal madu wal qada li zatil hamli, kewajiban membayar fidyah 1 mud dan kewajiban mengqada puasa
Itu berlaku bagi perempuan yang sedang hamil, aw murdiin, atau perempuan yang sedang menyusui, in khofata litifli, jika mereka berdua tidak puasa karena mengkhawatirkan janin dan bayinya. Amma idza aftarata khaufan ala anfusihima wa ala tiflihima falaisa alaihima illal qada'u faqat. Jika perempuan yang sedang hamil atau dan menyusui atau menyusui ya, itu mengkhawatirkan diri mereka dan mengkhawatirkan janin atau bayinya, ini tidak wajib membayar fidyah, cukup membayar qada saja. Ya, jadi kadang pertanyaan dari seorang wanita, Ustadz, bagaimana hukumnya perempuan yang sedang menyusui lalu tidak puasa, apakah wajib bayar qada saja atau wajib bayar qada dan fidyah atau wajib fidyah saja tidak perlu qada? Maka jawabannya harus kita rincikan. Kita tanya kembali orang yang bertanya itu, yang bersangkutan, kenapa tidak puasanya? Oh, khawatir. Khawatir terhadap siapa? Terhadap bayi. Terhadap ibunya? Enggak, ibunya sehat. Meskipun puasa oke, tapi bayinya takut berbahaya bagi janin, bagi bayi. Oh, berarti wajib qada dan fidyah. Kata ibunya, enggak, yang dikhawatirkan hanya diri saya, bayinya mah udah enggak minum ASI lagi, minumnya susu formula. Tapi karena kondisi saya masih kadang menyusui juga, tapi tidak full, paling pagi, kemudian malam atau sore atau siang, sisanya susu formula. Saya tidak puasa bukan mengkhawatirkan bayi, tapi mengkhawatirkan diri saya sendiri, karena tubuh saya tidak fit, karena energi saya tidak maksimal, karena imun tubuh saya tidak sempurna. Jadi saya nggak puasa bukan karena khawatir terhadap bayi saya, khawatir terhadap diri saya sendiri. Nah, ini hukumnya wajib qada saja, tidak fidyah. Atau jika si ibu berkata dan menjawab, saya khawatir terhadap dua-duanya, khawatir terhadap diri saya, takut terjadi hal yang tidak baik, dan saya khawatir terhadap bayi dan janin saya. Ini hukumnya sama, hanya wajib qada, tidak wajib bayar fidyah. Juga selama yang dikhawatirkan itu termasuk dirinya atau hanya dirinya saja, itu qada saja, meskipun disertai dengan kekhawatiran terhadap bayi atau janin. Nah, yang wajib fidyah dan qada kalau yang dikhawatirkan hanya anaknya saja atau janinnya saja. Itu berlaku bagi perempuan yang hamil atau yang sedang menyusui. Menyusui siapa? Anaknya. Ya. Nggak takut salah paham soalnya. Ya. Yang kedua, udah skip ya. Al-iftaru ma'a ta'khiril qada. Wajib membayar fidyah dan qada ya, yaitu al-iftaru ma'a ta'khiril qada. Tidak puasa atau membatalkan puasa Ramadan ya, lalu ia mengakhirkan qadanya padahal dia mampu untuk mengqada, hatta ata Ramadhanu akharu bi ghairi udhrin, hingga datang Ramadan berikutnya tanpa udzur dia belum mengqada. Ini wajib qada dan fidyah. Jadi orang yang tidak puasa Ramadan kan wajib qada tuh. Nah, kan qadanya itu kalau tidak puasa atau batal puasanya karena uzur ya, itu kan mengqadanya bebas kapan saja, asalkan sebelum datang Ramadan berikutnya. Tapi kalau tidak puasa atau membatalkan puasa itu tanpa uzur, sengaja batal, padahal nggak ada sebab apapun, ini kan wajib mengqadanya sesegera mungkin. Setelah Lebaran tanggal 2 wajib langsung qada. Nah, kemudian misal dua kasus yang berlaku ini, orang yang tidak puasa karena uzur, sakit misalnya, kan tetap wajib qada. Atau orang yang tidak puasa tanpa uzur, sehat walafiat, tidak kemana-mana tapi tidak puasa, kan tetap wajib qada.
Nah, dua orang ini ternyata sampai Ramadan berikutnya belum sempat qada juga. Ya, belum mengqada juga, padahal bisa. Cuman karena ditunda-tunda sampai ketemu Ramadan lagi tanpa uzur. Nah, ini nanti kewajiban qada ya tetap harus dilaksanakan sesuai dengan jumlah harinya berapa Ramadan kemarin itu. Tapi selain qada wajib membayar fidyah. Ya. Per 1 tahunnya 1 mud per 1 hari. Jadi kalau 1 hari punya hutang Ramadan tahun kemarin, sampai sekarang belum qada, sampai ketemu Ramadan lagi tanpa uzur belum diqada juga. Nanti di bulan Syawal berikutnya setelah Ramadan yang akan datang ini, dia harus mengqada sesuai dengan jumlah berapa hari dia punya hutang kepada Allah, dan dia wajib membayar fidyah. Karena hutangnya cuma 1 hari dan telatnya 1 tahun belum mengqada, maka wajib membayar fidyahnya cuma 1 mud, 1 liter atau 1 kilo makanan pokok. Ya begitu. Lain halnya kalau ada uzur, jadi belum sempat mengqada karena ada uzur, seperti sakit terus-terusan. Ya, tanggal 2 Syawal tahun kemarin itu sakit. Terus berkepanjangan sampai ketemu Ramadan lagi masih sakit. Nggak ada satupun hari dia tidak sakit. Sedangkan dia punya hutang Ramadan kemarin 2 hari. Nah, ini wajib tetap qada, cuman tidak wajib bayar fidyah meskipun telat mengqadanya. Kenapa? Karena ada udzur sakit misalnya. Ya. Atau udzurnya ya karena hamil atau melahirkan, ya kan, seperti yang saya contohkan itu ya. Jadi misalnya di bulan Ramadan istrinya 1 bulan itu hamil, ya, tidak puasa, kemudian melahirkan di bulan Rajab misalnya. Ini awal kandungan bulan Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Maulid, Silimulud atau Rabiul Tsani, Jumadil Awal. Jumadil Awal misalnya melahirkan. Jadi awal hamil Ramadan nggak puasa tuh, karena kan awal-awal kehamilan kan berat ya. Ngidam berat nggak sih? Kata siapa berat? Kayak udah pernah aja. Nah, ibu-ibu berat bu ya? Berat, mabuk, masya Allah, nggak karuan, pusing bawanya ya. Lihat suami itu bawanya kesel aja itu. Ada kan yang ngidam kayak begitu ya? Ada yang lihat suami itu benci pokoknya, ya. Sebulan nggak puasa, ngidamnya luar biasa. Akhirnya terus bulan Jumadil Awal melahirkan, otomatis langsung menyusui. Nggak puasa lagi Ramadan berikutnya. Kenapa? Karena menyusui. Menyusui berapa tahun? 2 tahun maksimal ya. Jumadil Awal, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, 5 bulan baru menyusui. Nggak puasa. Ramadan tahun depan masih belum puasa. Kenapa? Kan menyusui 1,5 tahun. Ya, masih belum puasa. Bulan Syawal, disapih. Baru disapih, hamil lagi. Syawal hamil, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Akhir melahirkan. Berarti kan Sya'ban, Ramadan menyusui lagi. Sampai Ramadan berikutnya menyusui juga. Nah, disapihnya bulan Dzulqa'dah misalnya, 14 bulan itu disusui. Bulan Dzulhijjah hamil lagi. Ya. Berapa Ramadan tuh dia ketemu tuh? Belum qada-qada itu. 3, 4 ya, 4 Ramadan. Sedangkan dia punya hutang di Ramadan tahun pertama itu 30 hari. Ya, ketemu Ramadan lagi, belum qada, enggak wajib bayar fidyah. Kenapa? Uzur. Uzurnya apa? Menyusui. Kemudian dia sebulan enggak puasa, udah 60 hari tuh hutang tuh. Tahun depannya
nggak puasa lagi. Yang kemarin belum qada, ketemu Ramadan lagi, nggak wajib bayar fidyah, tetap qada doang. Kenapa? Karena ada uzur, hutangnya udah tambah tuh 90 hari. Ramadan yang keempat belum qada juga, nggak wajib bayar fidyah, cukup qada saja. Kenapa? Karena uzur, telat mengqada karena uzur. Namun hutangnya bertambah jadi 120 hari hutang itu qadanya. Ustaz nggak bisa diganti fidyah, nggak bisa. Ya, harus qada kecuali belum sempat qada keburu meninggal dunia, itu ganti fidyah boleh ya. Satu harinya 1 mud, berarti kalau 120 hari 120 mud atau 120 kilo ya, beras. Ternyata yang saya contohkan ini ada ada orang yang langsung nanya dapat saya. Saya kira nggak ada ternyata. Istri saya katanya 3 kali atau 4 kali begitu, belum qada karena menyusui hamil. Ya Allah, ada di Taman Cikande ada. Nggak usah kepo lah, pokoknya ada aja. Ya. Al-fidyatu hiya muddun wahidun likulli yaumin. Fidyah itu, fidyah puasa ini adalah 1 mud per 1 hari. Min ghalibi qutil balad, dari makanan pokok kebiasaan suatu negeri. Karena kita di Indonesia mayoritas makanan pokoknya adalah beras ya. Berarti keluarkan beras. Kalau di daerah Timur Tengah itu kan bisa beras, bisa gandum, bisa kurma. Ya, bisa kurma. Meskipun kita makannya nasi, misalnya karena kita tinggalnya di Timur Tengah misalnya, lalu kita ingin fidyahnya dengan gandum boleh. Ya, karena patokannya bukan apa yang kita makan, patokannya min ghalibi qutil balad. Ya, jadi dari mayoritas makanan pokok atau makanan pokok penduduk suatu negeri begitu. Bukan apa yang kita makan. Ya, karena ada orang yang nggak makan nasi kan? Ada nggak makan nasi. Lah emang terus gimana fidyahnya atau zakatnya? Ya nggak jadi patokan apa yang dia makan. Mentah-mentah makannya Indomie terus, masa Indomie? Enggak. Jadi patokan itu bukan apa yang dia makan, tapi min ghalibi qutil balad. Ghalib itu kaprah, qutil balad makanan pokok suatu negeri. Jadi kaprahnya makanan pokok suatu negeri apa di situ. Termasuk saya pribadi pernah ketika mondok itu di Yaman ya, zakat fitrahnya menggunakan gandum. Kenapa? Karena lebih murah. Gandum lebih murah daripada beras di sana itu. Entah kalau di sini lebih mahal mana di sini? Gandum ya. Benar nggak nih? Kalau di Indonesia kan makanan pokoknya berapa jenis kira-kira? Atau kira-kira apa? Beras, ada kalau di Madura betul jagung. Jagung boleh, jagung. Di Papua itu boleh. Papeda. Sagu ya? Papeda. Papeda ya? Sagu ya, sagu berarti. Ada sagu ya? Sagu. Jadi boleh mau beras, mau jagung, ya, boleh. Sagu. Sama. Jadi 1 mud itu ya berarti 1 kilo. Ya 1 kilo gandum, 1 kilo beras. Enggak melihat berapa harganya, enggak. Tapi yang dilihat adalah kiloannya gitu, kiloannya. Meskipun 1 kilo beras dengan 1 kilo gandum mahalan mana? Kalau di kita nih, gandumnya. Kalau di sana mahalan beras di sana daerah Timur Tengah itu daripada gandum. Di sana makan nasi. Siang itu makan nasi. Ya, siang makan nasi, kalau malam bukan tepuk kami. Jadi malamnya makan roti di sana itu, siangnya makan nasi, malam makan roti. Masa makan susu? Itu yang pertama ya, wajib qada dan fidyah 2 ya. Ada juga yang membatalkan puasa itu mayalzamu fihil qada dunal fidyah. Hanya mewajibkan qada, tidak wajib bayar fidyah. Kal mughma alaih, seperti seseorang yang pingsan atau yang epilepsi, yang ayan. Itu kan puasanya batal loh, ya. Yang kesurupan juga sama itu ya, karena hilang akal itu.
Nah itu hanya wajib qada, tidak wajib bayar fidyah. Wa nasin niyah, termasuk orang yang melupakan niat di malam hari. Puasa Ramadan hukumnya wajib, niatnya wajib setiap malam. Nah kemudian ada orang yang tidak niat di malam hari, maka dia tetap harus seperti orang yang berpuasa, tidak makan, tidak minum, tapi wajib qada, ya, tidak perlu bayar fidyah. Termasuk juga wal muta'addi bi fitrihi bi ghairi jima', orang yang sengaja-ngaja membatalkan puasa dengan selain jima', sengaja-ngaja makan, sengaja-ngaja minum di siang hari saat Ramadan, ini wajib qada saja, tidak wajib bayar fidyah. Gitu. Yang ketiga, sesuatu yang membatalkan puasa, ma yalzamu fihil fidyah duna qada, wajib membayar fidyah, tidak perlu qada. Ya, jadi tidak puasa namun tidak wajib qada, hanya bayar fidyah saja. Nah, ini seperti kasyaikhin kabir, orang yang sudah tua renta, sudah pikun, sudah jompo. Ini kan enggak puasa Ramadan ya. Ya. Kenapa ya? Namanya orang udah pikun, ya, barusan makan minta makan lagi. Pikun, barusan pipis pengen pipis lagi. Oh, pikun kok. Yang bahaya itu pikun sudah berkeluarga, ya. Ngakunya belum padahal sudah pikun berarti itu. Ya. Udah kawin belum? Belum. Pikun padahal udah. Ya, itu bahaya itu, kalau pikun kambing itu bahaya itu, ya. Bohong tuh mah ya. Bohong itu, modus itu mah. Orang yang sudah tua renta ini ya enggak puasa Ramadan dan tidak wajib qada, cukup fidyah saja. Kenapa? Karena yang tua tidak mungkin mudah kembali. Apalagi kalau sudah pikun, itu jarang sembuh penyakit pikun itu, ya. Wal marid alladzi la yurja bur'uh. Nah, termasuk orang yang sakit dengan penyakit yang tidak ada harapan sembuh secara medis. Ini tidak puasa Ramadan dan tidak wajib qada, cukup membayar fidyah. Per satu harinya satu mud, ya, satu mud. Itu boleh dikeluarkan nanti di akhir bulan atau dikeluarkan per setiap harinya. Ya, satu hari keluarkan satu mud, satu hari keluarkan satu mud. Jangan dari awal Ramadan sudah dikeluarkan 30 mud, jangan. Ya, kenapa? Karena belum ada kewajiban puasa Ramadan kan. Sedangkan kan wajib puasa kan per setiap hari, berarti setiap hari keluarkan mudnya sebagai pengganti puasa. Atau saya bilang tadi boleh di penghujung Ramadan keluarkan 30 mud atau 29 mud tergantung jumlah hari dalam satu bulan. Nah yang terakhir nih, tidak puasa Ramadan atau sesuatu yang membatalkan puasa Ramadan namun la yalzamu fihil qada wala fidyah, tidak wajib qada dan tidak wajib fidyah. Ya, tidak puasa Ramadan tapi tidak wajib qada, tidak wajib fidyah. Ini contohnya kafitril majnun ghairil muta'addi bijunudih, seperti orang gila yang tidak berpuasa dengan persyaratan tidak disengaja gilanya. Ya, jadi kalau itu tidak disengaja lalu dia tidak puasa, maka hukumnya tidak wajib qada dan tidak wajib fidyah. Beda kalau gilanya itu disengaja. Seperti apa gila disengaja? Seperti dia memang punya penyakit gila ya. Namun penyakit gilanya ini disebabkan oleh suatu hal, suatu faktor. Jika faktor itu ada, maka penyakitnya kambuh, gilanya kambuh. Seperti misal dia hanya akan gila apabila mengingat seorang wanita yang bernama Sarwiti, ya. Dia punya pujaan hati, ya. Dia sudah menganggap dirinya dengan Sarwiti bagaikan Rama Sinta dan Rama dan Sinta. Ya, tinggal dibetulin aja lah bahasanya. Bagaikan Rama dan Sinta. Namun cintanya dikhianati oleh Sarwiti. Ya. Dari SD, SMP, SMA, kuliah dia menjaga Sarwiti. Ternyata yang dia jaga adalah jodohnya orang lain. Sakit hati enggak tuh? Sakit. Dia berharap dia yang mendampingi Sarwiti duduk di atas pelaminan. Ternyata laki-laki lain yang membersamai Sarwiti di atas pelaminan. Gila akhirnya. Stres. Diobatin sembuh.
Cuman kalau ingat sarwiti gila lagi, stres. Dan orang gila karena faktor wanita itu banyak loh, banyak ya. Jadi laki-laki yang stres tadinya normal jadi gila gara-gara wanita itu banyak. Kalau perempuan yang gila karena laki-laki sama banyak juga itu juga ya. Tapi tidak terlalu banyak. Kebanyakan laki-laki yang stres gara-gara wanita, perempuan. Makanya jangan terlalu bucin lah sama perempuan, biasa aja ya. Sebatas dia istri, sebatas dia adalah ibu daripada anak-anak kita misalnya begitu ya. Jangan terlalu bucin, biasa aja, biasa saja ya. Kata pepatah mengatakan ahbib habibaka haunan ma asa ayakuna bagidoka yaumama. Sayangilah, cintailah kekasihmu sekadarnya saja. Siapa tahu di kemudian hari dia menjadi musuhmu. Wa abagid bagidoka haunan ma asa ayakuna habibaka haunan ma. Dan bencilah musuhmu sekadarnya saja. Bisa jadi musuhmu suatu hari nanti akan menjadi kekasihmu. Mantap kan deh? Aduh. Biasa aja ya, jangan terlalu bucin. Slow. Kalem-kalemnya, kalem. Biasa, menyala abangku. Nah, itulah para hadirin sekalian ya, tentang hal-hal yang membatalkan puasa dan dampak yang ditimbulkan olehnya. Jadi orang yang gila tidak puasa, namun gilanya itu disengaja, ini mah tetap wajib qada karena disengaja aja gila. Tapi kalau tidak disengaja, tiba-tiba gila, penyakitnya kambuh tanpa disengaja, ini tidak wajib qada, tidak wajib fidyah ya. Sebagaimana disebutkan di dalam nadham. Di sini ada 3 nadham ya. Ada 3 bait syair. Wa maradin wa safarin in yatuli wa khawfi murdi'in wa zati hamli minhu ala nafsihi maduran bada wa yujibul qada'a dunal iftida wa muftirun liharamin likulli yaum mundun kama marabila qada'i saum wa muftirun liharamin likulli yaum mundun kama marabila qada'i saum mustaf'ilun 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 mustaf'ilun. Enak nggak? Enak lah. Nah, jadi itu kesimpulannya. Wajawizi fitra li khaufi mauti, boleh tidak puasa atau membatalkan puasa karena takut mati. Wa marodin wa safarin in yatuli, atau karena sakit dan musafir jika safarnya safar jauh panjang.
wa khaufi murdiin atau khawatir ya, kekhawatiran perempuan yang sedang menyusui, wa zati hamlin atau yang sedang mengandung, minhu ala nafsihima durun bada mengkhawatirkan bahaya pada diri mereka berdua, wa yujibul qada dunal ibtida itu hanya wajib bayar qada tanpa wajib bayar fidyah, wa muftirun li haramin li kulli yaum muddun seorang yang tidak puasa karena sudah tua renta setiap hari wajib dikeluarkan mud atau fidyah, kama maro sebagaimana telah lalu penjelasannya, bila qadai sum tidak perlu mengqada puasa. Nah, itu ya nadhomnya. Nah, kita lanjut halatu wujubil qadai ma'al imsaki idal gurubi situn. Keadaan wajib qada dan wajib imsak sampai maghrib itu ada 6. Jadi ada seseorang itu wajib qada dan dia wajib imsak. Apa imsak? Menahan diri dari yang membatalkan puasa, namun statusnya tidak puasa. Nah, ini ada 6. Dia tetap wajib seperti orang yang berpuasa sampai maghrib, plus dia wajib qada nanti setelah Ramadan. Nah, ini ada 6 kasusnya. Yang pertama, ala muta'adin bi fitri, orang yang sengaja membatalkan puasa, sengaja nggak puasa, pagi-pagi udah ngerokok, udah ngopi, sehat, nggak musafir, masih muda, tidak tua renta, sudah balik, berakal, tidak gila, tidak haid, tidak nifas, sengaja nggak puasa, ini hukumnya wajib imsak, wajib menahan diri sampai maghrib. Berarti kalau dia terus makan lagi, terus minum lagi, maka hukumnya dosa lagi. Begitu. Jadi jangan beranggapan, oh saya kan udah sarapan tadi pagi nggak puasa, ya siang saya makan, nggak boleh. Meskipun tadi pagi Anda sudah sarapan, sudah makan, sudah minum, sudah ngopi, siang tetap tidak boleh makan, Anda wajib imsak, menahan diri dari yang membatalkan puasa meskipun Anda memang tidak sedang puasa, dan wajib membayar qada. Berat nggak tuh? Berat ya. Dan ini sangat miris ya, banyak sekali yang kayak begitu umat Islam ini ya Allah. Semoga Allah turunkan hidayah kepada mereka dan kepada kita semua ya. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, wajib qada dan imsak ala tarikin niyati, yaitu bagi orang yang tidak niat puasa Ramadan, tidak niat puasa wajib lailan di malam hari, walau sahwan, meskipun lupa, tidak sengaja, kelupaan, belum niat, tahu-tahu subuh aja, ini wajib imsak. Jangan mentang-mentang nggak sahur, mentang-mentang kesiangan, nggak niat, akhirnya bikin nasi goreng, nggak boleh ya, tetap wajib imsak. Nah ini kan kalau yang nggak ngaji nggak paham, dikiranya ya udahlah kita kan semalam lupa, nggak sengaja, nggak sahur, nggak niat, udah kita makan aja pagi hari, nggak puasa kok. Nah, ini hukumnya haram, nggak boleh, tetap harus seperti orang yang berpuasa sampai maghrib, tapi wajib bayar qada, wajib qada ya. Yang ketiga, alaman tasahara dhannan baqa al-laili fabana khilafu, kepada orang yang sahur dengan prasangka dan dugaan masih malam, ternyata sudah siang ya. Bangun misalnya lihat jam baru 3:30, santai aja, istrinya ke dapur ya, ngangetin ikan, ngangetin sayur begitu. Setelah itu kemudian dibangunin suaminya, anaknya makan sahur. Setelah makan sahur lihat jam kok masih 3:30, jamnya ngaco. Lihat HP, ya Allah 6:30. Ini yang namanya Ramadan kadang kejadian aja nih ya. Ya Allah 6:30, berarti tadi bukan sahur, sarapan. Ya sahur dikiranya masih malam, ternyata udah siang. Nah ini hukumnya wajib imsak. Imsak terus sampai maghrib, nggak boleh makan, nggak boleh minum, tapi wajib qada. Tapi nggak dosa. Kenapa? Karena dia menduakan masih malam gitu kan. Ternyata kenyataannya udah siang. Berarti nggak disengaja kan makannya tuh.
Yang keempat, alaman aftara dzannan al-ghuruba fabana khilafu. Itu wajib bagi orang yang membatalkan puasa karena dia menduga sudah maghrib padahal masih siang, ya. Habis duhur tidur, ya capek karena paginya habis belanja baju ke Tanah Abang, naik kereta, ya. Ambil puasa, berangkat habis sholat subuh jam 4:30, nyampe Tanah Abang 6:30, belanja, selesai jam 10, pulang ke Taman Cikande, nyampe jam 1 siang, sholat duhur, baru tidur. Istri, suami, anak, mantu, cucu tidur kabeh semuanya. Pas bangun-bangun lihat jam, lihat jam, sudah jam 6:30. Berarti sudah maghrib. Buru-buru minum, makan kurma ala kadarnya, asal ngebatalin. Ternyata setelah makan minum selesai kok masih 6:30. Ternyata bukan HP asli itu, HP mainan anaknya itu. Ya, HP mainan anaknya 6:30, jamnya ngaco. Aduh, pas lihat jam asli di HP yang beneran baru jam 5:30. Berarti belum maghrib. Dosa enggak tuh? Enggak dosa. Batal puasanya? Batal. Tapi wajib disempurnakan sampai maghrib. Jangan udahlah terlanjur udah makan, sekarang lagi kita makan kolak, enggak boleh. Tunggu sampai maghrib. Ya, tunggu sampai maghrib. Dia wajib imsak, menahan diri, waktu yang tersisa sampai maghrib dia tahan, nggak boleh makan, nggak boleh minum. Jangan ada istilah tanggung, nggak boleh. Tanggung udah makan minum udah sekalian, nggak boleh, wajib imsak. Kalau dia makan sengaja batal, udah batal tadinya, udah batal memang tadinya, kemudian dia sudah tahu ternyata masih siang, terus dia melanjutkan makan, ini hukumnya dosa, karena dia tidak imsak berarti. Nah, selain wajib imsak, wajib juga qada. Makanya tolong hati-hati ketika maghrib dan ketika sahur, ya. Itu kalau kalau belum benar-benar yakin maghrib, jangan dulu membatalkan puasa, ya. Termasuk itu sahur yang banyak kejadian sahur itu, ya. Banyak kejadian itu sahur. Hati-hati. Kemudian yang kelima, alaman bana lahu yaumu salasina Sya'ban annahu min Ramadan. Orang yang pada tanggal 30 Sya'ban terbukti ternyata sudah masuk Ramadan. 30 Sya'ban dia tidak puasa. Kenapa? Karena meyakini masih bulan Sya'ban. Ternyata sudah masuk satu Ramadan. Misal dia tinggal di suatu daerah, dia tidak mendapat informasi bahwa hari itu sudah Ramadan. Tidak dapat informasi karena mungkin dia tidak punya HP, ya, atau mungkin di kampungnya belum ada listrik misalnya, atau listrik ada tapi lagi konsleting, udah 2 hari belum selesai diperbaiki. Akhirnya dia tidak mendapatkan informasi sidang isbat bahwa hari itu sudah Ramadan. Dia tidak puasa karena meyakini masih 30 Sya'ban. Ternyata ketika dia kedatangan tamu, ya saudaranya sendiri dari luar daerah, luar kecamatan misalnya, kemudian kaget, kok kamu nggak puasa? Lah kan ini masih 30 Sya'ban. Kata saudaranya, emang kamu nggak lihat berita semalam? Lah enggak lah, kan 2 hari di sini listrik padam, HP ngedrop, nggak bisa dicas. Semalam udah sidang isbat, kata saudaranya, bahwa hari ini sudah Ramadan. Nah, orang yang sedang tidak puasa nih 30 Sya'ban karena meyakini masih bulan Sya'ban padahal sudah Ramadan. Dia tahu, dikasih tahu sama orang, maka hukumnya dia wajib imsak. Udah, dari semenjak dia mulai tahu sampai maghrib jangan makan, jangan minum, kayak orang puasa saja, dan dia tetap wajib qada. Tetap wajib qada. Yang terakhir, yang keenam, wajib qada dan imsak. Alaman sabaqahu maun, orang yang kemasukan air, ghairu masyru', air yang dalam kondisi ia tidak sedang melakukan sesuatu yang disyariatkan. Ya, seperti apa? Seperti misalnya dia ketika puasa berkumur,
tapi berkumur tidak sedang berwudu, tidak sedang mandi junub, berkumur saja begitu. Ini kan kumurnya tidak diperintahkan. Ketika nggak sengaja kemasukan air tubuhnya lewat mulut, ya, ini hukum puasanya batal dan dia wajib imsak, wajib menahan diri sampai maghrib dan wajib qada begitu. Atau dia berkumur ketika sedang wudu dalam kondisi sedang puasa, namun kumurnya ini mubalaghah, berlebihan. Kan bagi orang yang berpuasa makruh hukumnya berlebihan ketika berwudu saat berkumur. Ini makruh hukumnya. Saat dia sedang puasa, kemudian dia berwudu karena mau sholat. Saat berwudu dia kumur-kumur, namun kumur-kumurnya berlebihan, melampaui batas. Enggak sengaja kemasukan air, hukum puasanya batal, wajib imsak dan wajib qada. Begitu ya. Beda halnya kalau air yang masuk ke dalam tubuh itu ya tidak sengaja karena dia sedang melakukan aktivitas yang memang disyariatkan dan dianjurkan oleh agama. Seperti apa? Seperti saat dia berwudu, kemudian dia kumurnya normal, tidak melampaui batas, tidak berlebihan. Kok nggak sengaja ketelan? Ini hukum puasanya tidak batal. Berarti tidak wajib qada. Kalau imsak ya tetap, karena kan puasa statusnya, tetap wajib puasa sampai maghrib, karena itu tidak batal puasanya lantaran kemasukan airnya tidak sengaja dalam kondisi dia sedang melakukan suatu hal yang memang diperintahkan oleh agama. Seperti apa? Kumur ketika berwudu dan kumurnya tidak berlebihan. Kemasukan air lewat kumur itu, ini hukum puasanya tidak batal, maka tidak wajib qada. Begitu. Paham ya? Baik. Selanjutnya kita ambil satu masalah lagi, halatu adamil iftari biwusuli ainin idal jaufi min manfadin maftuhin. Ada beberapa kondisi tidak batal puasa ketika kemasukan sesuatu tubuhnya dari lubang yang terbuka. Ada sesuatu masuk ke dalam tubuh kita lewat lubang yang terbuka, hidung, mulut, telinga, misalnya kubul dan dubur, tapi tidak batal puasanya. Nah, ini ada 7 ya. Yang pertama, ma wasola ilaihi binisyan, sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita karena lupa ya. Biasanya nih hari pertama tuh suka lupa karena kaget kan, biasanya nggak puasa kok puasa begitu. Pulang sholat subuh ya jam 5, masuk kamar dia wiridan sampai isyraq jam 6 lewat, sholat 2 rakaat. Habis isyraq dia olahraga, habis olahraga keringetan, haus, masuk ke rumah dia minum 1 botol. Kenapa? Lupa, padahal dia sedang puasa. Ini hukum puasanya tidak batal meskipun minumnya 1 botol air. Habis minum ngerokok lagi 2 batang, lupa. Habis ngerokok lapar, sarapan lagi. Dia masuk dapur, lihat di meja makan ada makanan. Kata dia, ini bekas makan siapa ya? Padahal bekas makan dia tuh sahur tuh, dia lupa. Dia makan, habis 1 piring. Habis makan, lanjut udud 2 batang. Ditegur sama istrinya, Kang Mas, kok nggak puasa? Astagfirullahalazim, lupa. Batal nggak puasanya? Tidak. Alhamdulillah. Kenapa? Lupa. Mantap lupa kayak begitu tuh. Ya, udah kenyang, udah seger, baru ingat, ya Allah. Itu rizki dari Allah itu ya, rizki dari Allah. Rizki. Yang kedua, ma wasala ilaihi ma'al jahli bi fitri wa kana jahilu mimman yu'daru bi jahli. Sesuatu yang masuk ke dalam tubuh karena tidak tahu bahwa itu bisa membatalkan puasa. Dengan catatan ketidaktahuannya itu dimaklumi dan dimaafkan oleh agama. Seperti orang yang baru masuk Islam atau orang yang tinggalnya jauh dari ulama. Misalnya dia tidak tahu bahwa merokok itu membatalkan puasa. Ia tidak makan, ia tidak minum, tidak berjima, namun tetap merokok. Kenapa? Karena ketidaktahuannya bahwa merokok bisa membatalkan
puasa. Kok bisa tidak tahu? Oh, tinggalnya jauh dari ulama. Maksud jauh di situ memang di kampungnya nggak ada ulama, tetangga kampungnya nggak ada ulama lagi. Tuh, atau dia baru masuk Islam, ya. Ini hukumnya tidak batal puasa. Kenapa? Karena tidak tahu. Dengan catatan ketidaktahuannya itu dimaklumi oleh agama. Ketidaktahuan yang dimaklumi oleh agama dua. Yang pertama orang yang baru masuk Islam, garis miring mualaf. Yang kedua orang yang tinggalnya jauh dari ulama. Ya kayak di daerah Baduy sana ya, itu kan jarang ada ulama di sana. Ya Baduy luar ya, apalagi Baduy dalam. Kalau Baduy kan udah nggak ada selain agama agama Sunda Wiwitan ya, Selam namanya, bukan Islam, Selam ya. Nabinya mereka Nabi Adam alaihissalam. Itu. Kalau yang Baduy luar udah banyak yang Islam itu. Tapi ya namanya mu'alaf ya, masih banyak yang awam. Itu seandainya mereka puasa tapi mesti merokok, nah itu tidak batal. Kalau tidak tahu. Nah kalau sudah dikasih tahu ngeyel ya batal puasanya. Itu. Yang ketiga ma wasala ilaihi ma'al ikrah. Sesuatu yang masuk ke dalam tubuh karena dipaksa. Dipaksa harus makan, dipaksa harus minum, ya. Ini kalau dipaksa itu ya artinya diancam, bukan dipaksa disuruh makan doang. Ayo makan. Ayo makan. Kenapa? Dipaksa Ustaz. Ayo bukan dipaksa, itu disuruh doang. Namanya dipaksa berarti ada ancaman. Ancamannya apa? Keselamatan. Dibunuh, disakiti, dianiaya. Nah itu tidak membatalkan puasa. Yang keempat ma wasala ilaihi bijarayani rikin khalisin tahirin bimamain asnani. Sesuatu yang masuk ke dalam tubuh berupa air liur, ya, air ludah yang bersih, yang suci di antara sela-sela giginya. Ya, kan ludah ini kan keluar dari antara sela-sela gigi, dari lidah. Selama ludahnya itu masih bersih, belum tercampur oleh sesuatu yang bukan bagian daripada mulut, ya. Lidahnya juga masih suci, ya, belum tercampur dengan najis, dan ludahnya masih di dalam mulut. Nah, ini hukumnya kalau ditelan tidak membatalkan puasa, meskipun kalau dikeluarkan ada mungkin setengah gelas plastik mah itu, ya, saking banyaknya itu ludah. Ya, sengaja mungkin nggak langsung ditelan biar nelannya itu kayak minum. Jorok punya orang, punya sendiri mah nggak jorok ya. Yang kelima ma wasala ilaihi wa kana gubarotorik, debu yang masuk ke dalam tubuh. Ya kita lagi naik motor, debu masuk lewat hidung, lewat mulut. Nah ini tidak membatalkan puasa. Yang keenam ma wasala ilaihi wa kana gorbalata dakik, kepulan tepung, ya. Tepung atau beras, ya. Itu kan kadang-kadang kalau orang tua dulu kan kalau mau masak beras kan, masak nasi kan ditapi namanya itu. Tahu nggak ditapi itu bahasa Indonesia apa ditapi itu? Hah? Ditapi ya. Tapi ya kan ngebul tuh. Nah ini kepulannya itu masuk ke dalam mulut, hidung, itu nggak batal puasa. Atau tepung misalnya kan. Zaman dulu mah kalau menjelang Ramadan tuh gotong royong bikin kue di rumah orang tua, bikin kue sagu, ya, bikin kue akar kelapa, bikin kue ampeye, bikin kue jenang, rangining. Kan ada rangining itu manis. Kalau ranginang asin, ya. Rangining manis, ya. Ranginang asin. Kalau rangonong itu ya bikin kue itu kadang-kadang kan tepungnya suka ngebul, itu masuk ke hidung, ke mulut, nggak batal puasa itu, ya. Gorbalatat dakik. Yang ketujuh mawasala ilaihi wa kana zubaban ta'iran, ya. Jadi sesuatu yang masuk ke dalam tubuh berupa hewan yang terbang seperti lalat atau nyamuk, ya.
Ya, kita lagi baca Quran aja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah, la up, masuk lalat. Enggak keluar lagi. Batal puasa? Enggak. Atau nyamuk masuk ke tenggorokan langsung, enggak batal puasa? Enggak. Kenapa? Karena kan masuk sendiri itu mah. Bukan kita yang masukin. Ya. Ustaz, gimana kalau begini, ada anak kecil berdua lagi rebutan daging ayam. Kita lagi baca Quran, alhamdulillah, masuk dengan ayam ke mulut kita. Lep. Batal nggak puasa tuh? Batal nggak? Anak kecil upin ipin kan doyan ayam goreng tuh, benar nggak? Nggak pernah nonton ya? Ya, yang masaknya Teh Ros. Kak Ros lagi masak daging ayam goreng tuh. Cuman satu, akhirnya rebutan Upin sama Ipin, rebutan. Barang gitu lepas dagingnya, lewat temannya Upin Ipin, siapa? Dia lagi mangap, masuk ke tenggorokan daging ayam tuh, nggak keluar lagi. Batal nggak puasanya? Kenapa nggak batal? Ya, karena bukan kita yang melemparkan ya. Sama kayak hewan tadi itu, lalat, nyamuk ya, itu terbang masuk ke dalam mulut kita, asalkan langsung ke tenggorokan ya. Kalau masuknya ke lidah terasa, enak juga nih, nggak boleh itu mah dikeluarin langsung. Wajib ini langsung tek masuk begitu ya. Ini hukumnya tidak membatalkan puasa. Ada 7 ya, sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita namun tidak membatalkan puasa. Masailu mansuratun bisaumi. Nah, nanti ada beberapa masalah yang berserakan ataupun yang masyhur tentang puasa ya. Nanti kita lanjut dalam kajian yang akan datang. Ya, mungkin untuk Rabu yang akan datang tasyakuran ya. Tasyakuran, insyaallah. Tasyakuran hataman itu kitab tauhid. Nanti insyaallah berarti gantinya itu kitab yang tipis, namanya kitab Adabul Mar'ah, adab seorang wanita. Jangan waduh, adab seorang wanita. Tapi di dalamnya ada juga adab seorang suami, campur ya di dalamnya. Ini penting dalam hubungan berumah tangga, harus mengetahui adab-adab yang harus dikerjakan, dilaksanakan. Nama kitab Adabul Mar'ah, adab perempuan, Adabul Mar'ah. Tipis kitabnya, tipis. Kalau yang tebalnya itu telah disyarahi oleh Syekh Nawawi Tanara, namanya kitab Uqudul Lujen. Uqudul Lujen itu yang tipis sebetulnya tapi uraiannya panjang. Jadi kalau yang Adabul Mar'ahnya itu memang kitabnya kecil, tipis. Kalau yang Uqudul Lujen tipis tapi cetakannya besar. Itu kitab kuning ya. Terserah mau beli yang mana, tapi kita baca yang Adabul Mar'ahnya, yang pinggirnya itu. Nah, silakan itu dicari ya. Paling juga 5 atau 6 kali pertemuan hatam itu insyaallah. Silakan, ada yang ditanyakan? Saya kasih 2 ya. Itu di dalam Khulasah Madad ada itu. Di dalam kandungan zikir Al-Wirdul Latif. Al-Wirdul Latif itu wirid yang dibaca pagi dan sore. Itu di dalamnya ada doa, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhal wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal ajzi wal minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal. Itu di dalamnya itu ada doa minta perlindungan biar kita selamat dari penyakit haram. Haram itu apa? Penyakit pikun ya. Nah, kalau itu misalnya sulit doa dibaca karena belum hafal, yang paling mudah apa? Istiqomah membaca Al-Qur'an.
Orang yang istiqomah membaca Al-Quran itu aman dari penyakit pikun. Nah, ini terbukti ini ya. Guru kami Al-Maghfurlah Abu Yagomrawi sampai tutup usia beliau istiqomah membaca Quran, dan sampai tutup usia enggak pikun. Ya sakit-sakit karena sudah sepuh aja, kemudian meninggal, enggak sampai pikun pada usia di atas 83 tahun. Sholatnya sah nggak? Ada yang misalnya dia kencing gitu ya, udah kurang kuat. Ya enggak lah, enggak sah. Enggak sah. Enggak sah. Enggak sah. Ya. Enggak sah. Iya. Enggak sah. Ya. Iya, najis. Jadi yang paling mudahnya istiqomah membaca Al-Quran setiap hari ya, meskipun cuma 1 lembar. Jadi enggak mesti 1 juz ya, 1 lembar. Asalkan istiqomah setiap hari membaca Al-Quran, insya Allah akan diselamatkan, dijauhkan dari penyakit pikun. Penyakit pikun. Baca Quran. Al-Fatihatu anallaha yarzuquna ilman nafi wal amal khalis maqbul wa yusiru bihada ta'lim qalban nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi masyayikhina wa dawil huquqil wajibati alaina wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.